Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik potret pekerja migran saat pandemi dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, remitansi menurut negara penempatan dalam satuan juta dolar Amerika, di mana ada beberapa negara ini pemirsa. Amerika di kisaran 20 juta dolar Amerika, Eropa di 32 juta, kemudian Afrika 20 juta dolar Amerika, kemudian Australia ada di 16 juta Amerika Serikat. Sementara posisi terbesar ada Timur Tengah, diikuti oleh ASEAN dan juga ada Asia. Sementara posisi angka untuk Timur Tengah, Asia, dan ASEAN dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat 10 provinsi dengan rata-rata upah per bulan tertinggi di Indonesia, pemirsa. Tampaknya DKI Jakarta sama Kepulauan Riau ini menduduki posisi yang sama maksud kami di 4,2 juta rupiah, diikuti oleh Papua di 4 juta, selanjutnya ada Banten 3,7 juta rupiah, Kalimantan Timur 3,6, Kalimantan Tengah di 3,3, kemudian juga sama dengan Kalimantan Utara 3,3, Sulawesi Utara ada di 3,1 juta rupiah, begitu juga dengan Jawa Barat ada di angka 3,1 juta rupiah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, perbedaan rata-rata upah buruh wanita dan pria di Indonesia, pemirsa. Ada wilayah barat, wilayah tengah, kemudian juga wilayah timur. Di wilayah barat maksud kami 24.916.000 ini per jam pemirsa. Untuk perempuan ada di 18.570 rupiah. Kemudian juga ada wilayah tengah dan wilayah timur. Dari kesimpulan grafis tersebut adalah pekerja pria itu mendapatkan upah atau gaji lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja wanita di berbagai wilayah, baik barat, wilayah tengah maupun wilayah timur. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga rata-rata upah buruh menurut pendidikan dan jenis kelamin pemirsa. Di mana untuk sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, diploma sampai dengan universitas pemirsa. Dari grafis juga dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Di mana meskipun memiliki jenjang pendidikan yang sama, ternyata ini rata-rata upah buruh pria ini lebih tinggi juga dibandingkan dengan upah buruh dari wanita universitas. Untuk pria di 5,21 juta rupiah, sementara untuk wanita di 3,6 juta rupiah. Ini sumber dari BPS di 5 Mei 2021. Begitu juga dengan jenjang pendidikan diploma, SMK, SMA, SMP, dan juga sekolah dasar. Itu tadi beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Wahyu, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya. Menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Wahyu, mengenai perlakuan begitu. Tadi pun juga sempat Anda jelaskan ada migran yang berdokumen dan ada yang tidak berdokumen begitu. Dari sisi perlakuan, apakah ini ikut memberikan pengaruh, Pak? Setelah tadi sudah ada diskriminasi di beberapa negara, kemudian ditambah lagi kondisi mereka tidak berdokumen, apakah ini juga semakin memberatkan ketika dari migran kita terjangkit virus COVID-19 di luar negeri, Pak Wahyu? Iya, saya kira itu membawa pengaruh yang kuat ya, karena dimanapun misalnya syarat untuk perawatan kesehatan atau syarat untuk tes COVID itu adalah dokumen. Kalau dia tidak berdokumen itu kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan rawatan atau tidak dapat pemeriksaan tes COVID. Demikian juga kalau situasi seperti sekarang ya, di mana hampir semua negara sudah memulai proses vaksinasi ya. Jadi vaksinasi itu mungkin bisa diakses oleh teman-teman kita yang berdokumen, tapi sangat sulit untuk diakses oleh teman-teman kita yang tidak berdokumen. Jadi saya kira menjadi catatan penting dalam konteks ini sebenarnya himbauan dari WHO di mana tidak boleh ada diskriminasi selama layanan kesehatan untuk pemulihan COVID berdasarkan status keimigrasian kita. Karena ini krisis yang darurat dan kita juga dorong pemerintah Indonesia untuk mendesak negara-negara tujuan pekerja buruh migran kita itu untuk
melakukan relaksasi kebijakan keimigrasian. Karena saya kira ini juga akan punya kontribusi yang penting untuk pemulihan dari COVID sendiri, karena pekerja migran tentu jumlah yang sangat besar dan saya kira punya kontribusi lah untuk pembentukan global herd community. Pak Wahyu, yang tidak berdokumen, konteksnya dalam hal ini bisa dikategorikan ilegal tidak, Pak Wahyu? Iya, itu dalam bahasa yang sebenarnya punya konotatif yang negatif ya. Misalnya kayak di Malaysia seringkali disebut TKI yang haram seperti itu. Kalau di Saudi Arabia juga ada TKI kaburan seperti itu. Jadi kita punya fenomena mungkin jumlahnya sekitar, kalau Malaysia digabung dengan Saudi Arabia sekitar 1,7 juta atau mungkin hampir 2 juta ya pekerja migran kita yang punya status sebagai undocumented seperti itu. Pak Wahyu, kenapa kondisi ini terjadi, Pak? Migran kita yang tidak berdokumen, dan Anda juga sudah jelaskan tadi, lebih banyak jumlahnya daripada yang berdokumen begitu, dan kemudian hari akan menimbulkan masalah, Pak Wahyu. Apakah dari sisi kita, Indonesia, yang mengirimkan atau yang berangkat ke sana, atau juga ada dampak dari negara tujuan yang menerima dari migran ini, Pak Wahyu? Ya, saya kira ada dua faktor ya. Faktor internal, memang biaya migrasi kita sangat tinggi ya, sehingga ini membuat mereka menempuh jalur pintas meskipun penuh resiko. Nah, di luar negeri ini juga mereka juga lebih senang mempekerjakan pekerja yang tidak berdokumen karena mereka tidak terikat kontrak, merasa tidak punya kewajiban membayar levy atau membayar pajak tenaga kerja, dan bisa menetapkan upah semaunya, tidak sesuai dengan aturan. Karena kalau berdasar pada kontrak kerja, itu mereka tentu harus membayar upah yang sesuai dengan ketentuan. Apalagi untuk pekerja-pekerja di perkebunan, karena jumlahnya yang sangat masif, mereka butuh cepat, sehingga kebutuhan yang cepat ini atau pasar tenaga kerja kebutuhan mereka lebih banyak kemudian dipasok oleh angkatan kerja yang tidak berdokumen seperti itu. Jadi sebenarnya dua negara tujuan maupun negara asal itu juga punya kontribusi untuk melestarikan sebenarnya fenomena pekerja migran yang tidak berdokumen. Apakah tidak ada penertiban dalam hal ini, Pak Wahyu? Nah, sebenarnya di bawah Undang-Undang 18 tahun 2017, pemerintah sudah menetapkan zero cost atau penghapusan biaya penempatan yang dianggap sangat memberatkan. Bahkan BP2MI sendiri juga sudah mengeluarkan aturan yang sebenarnya di tahun ini itu sudah ada pembebasan biaya penempatan ya. Jadi harusnya kalau ini diimplementasikan secara sistematik dan secara konsisten, kita bisa mengurangi atau mereduksi fenomena pekerja migran yang tidak berdokumen. Dari sisi jumlah, apakah ini terjadi pengurangan atau justru semakin bertambah, Pak? Di masa pandemi ini ya, Mas ya? Atau sebelum-sebelumnya juga, Pak Wahyu? Saya kira di masa yang terjadi sekarang sebenarnya adalah adanya pelambanan ya dari proses migrasi, karena pandemi ini kan mensyaratkan pembatasan mobilitas di mana-mana. Tapi pemerintah itu kan bulan Agustus itu membuka penempatan ya, namanya penempatan pekerja migran pada masa adaptasi dan kenormalan baru. Nah, menurut saya kebijakan ini juga penuh resiko karena menempatkan ke negara-negara di mana juga kecambuk pandemiknya juga belum selesai. Dan di Indonesia pun kan belum selesai, seperti itu. Pak Wahyu, bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan, Pak, sampai sejauh ini, terutama tadi untuk migran yang berdokumen dan juga migran yang tidak memiliki dokumen, Pak Wahyu? Iya, saya kira memang pemerintah tidak berdiam diri ya. Kita tahun lalu berkoordinasi dengan pemerintah, bahkan
hingga hari ini pemerintah sudah menjangkau melakukan outreach terhadap sekitar 1,5 juta pekerja migran kita yang undocumented di Malaysia itu dengan bantuan logistik karena mereka benar-benar hanya bisa bertahan dari bantuan logistik seperti itu gitu ya. Kemudian juga memberikan rekomendasi sebenarnya misalnya sekarang pada saat mudik ini mereka yang benar-benar harus pulang itu hanya bisa pulang kalau mereka mendapatkan izin dari atas ketenaga kerjaan. Baik. Yang jadi soal adalah untuk pekerja migran kita yang sudah pulang karena mereka sebagian besar itu belum mendapatkan akses jaring pengaman sosial dampak COVID. Baik, Pak Wahyu, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa bersama kami. Marga Riki akan segera kembali sesaat lagi.